Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Antoni Erzal, Master Pendidikan selaku dosen pembimbing mata kuliah filsafat dakwah, serta teman-teman kelas KPIE yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya lah kita dapat diskusi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Langsung saja kita mulai diskusi kita pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Anissa Oktavina dan rekan saya Muhammad Armansyah. Presentasi kali ini akan membahas tentang ontologi dan epistemologi dakwah. Silahkan kepada teman-teman baca makalah kelompok kami dan dipahami isi daripada materi tersebut. Pertama yaitu ontologi dakwah yang akan dibahas oleh sahabat Armansyah. Kepada Armansyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudari Anissa Oktavina selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ontologi dakwah. Secara bahasa, kata ontologi dibagi menjadi dua, yaitu ontos, sesuatu yang berwujud, dan logos, ilmu atau teori. Secara istilah, ontologi adalah ilmu teori tentang wujud hakikat yang ada, maka ontologi dalam dakwah Islam adalah pemahaman atau pengkajian tentang wujud hakikat dakwah Islam dari segi hakikat dakwah Islam dalam mengkaji problem ontologisme dakwah yang juga menjadi perhatian filsafat dakwah selain ilmu-ilmu lainnya. Bidang kajian ilmu dakwah bersifat empirik. Dalam hal ini harus dibedakan dari kajian ilmu agama yang juga membahas hal-hal yang tidak empirik dalam pengertian tidak dapat dijangkau dengan pengalaman. Jika ilmu agama mengkaji hal-hal seperti ketuhanan, hari kiamat, dan yang sejenisnya, maka ilmu dakwah mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, sosial, kehidupan agama, pemikiran, budaya, estetika, dan filsafat, di mana kesemuaan hal di atas dapat diverifikasikan diuji langsung atau empiris. Dalam memandang bidang atau objek kajiannya tersebut, ilmu dakwah memiliki 3 asumsi dasar sebagai berikut. Pertama, dikatakan bahwa objek tertentu memiliki keserupaan dengan objek yang lain. Berdasarkan asumsi ini, objek-objek yang memiliki keserupaan kemudian diklasifikasikan menjadi kelompok-kelompok. Kedua, adalah suatu objek memiliki tingkatan khusus di dalam kegiatan tertentu. Sesuatu objek memiliki perilaku tertentu, ia berada di dalam situasi tertentu. Misalnya, kehidupan keagamaan masyarakat memiliki corak yang beragam tergantung pada letak geografis atau komposisi demografisnya. Yang ketiga, menyatakan bahwa gejala atau pada suatu objek bukanlah kejadian kebetulan tetapi ada pola tertentu yang bersifat tetap berdasarkan urutan-urutan yang sama. Hal ini memungkinkan kita untuk mengamati suatu gejala di dalam riset untuk menarik kesimpulan. Jika gejala yang ada bersifat tidak teratur tanpa mengikuti pola tertentu, maka akan susah menarik kesimpulan. Prinsip-prinsip ontologi dakwah. Ketika berbicara mengenai ontologi dakwah, maka ada 3 hal mendasar yang harus dilihat secara cermat dalam kajian tersebut, yaitu 1. Manusia sebagai perilaku dan penerima dakwah. Manusia dalam pandangan Al-Quran dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lain, dan diangkat derajatnya sebagai makhluk yang mengungguli dalam surga, bahkan malaikat sekalipun. Akan tetapi, dalam beberapa tempat manusia juga direndahkan derajatnya. Hal ini karena manusia dilengkapi dengan sifat yang baik dan buruk. 2 sifat ini dapat dipahami dari 2 unsur beku penciptaan manusia. Unsur materi yang terdiri dari tanah liat yang kering, di mana hal ini menggambarkan sifat kerendahan. Unsur kedua adalah ruh Allah yang ditiupkan dalam diri manusia. Hal ini yang menggambarkan sifat sucinya manusia. 2 sifat yang berlawanan ini mewarnai kehidupan dalam memaksa manusia untuk memilihnya dan memaksa manusia untuk memilihnya. Dari pilihan manusia itu yang akan menentukan nasibnya kelak di kemudian hari, sedangkan manusia dalam pandangan dakwah pada hakikatnya adalah bahwa manusia diciptakan dalam kondisi yang cenderung pada agama Allah. Hal ini telah ada sejak manusia dalam kandungan, di mana manusia telah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, sehingga Allah melengkapi manusia dengan 2 fungsi utama sebagai khalifah dan kehambaan. 2. Islam sebagai pesan dakwah.
Untuk menjaga eksistensinya sebagai makhluk dua dimensi, maka manusia membutuhkan dua hal dasar yang harus dipenuhi, yaitu material atau sandang pangan dan papan, dan spiritual atau agama. Agama secara pasti memberikan jawaban atas pertanyaan manusia yang berkaitan dengan ketuhanan, yang dijelaskan dalam ajaran akidah yang berisi tentang siapa Tuhan yang sebenarnya harus disembah. Jawaban tentang rasa sosial manusia diajarkan dalam ajaran syariat yang mengatur tentang bagaimana kehidupan manusia bisa berjalan dengan harmonis. 3. Dakwah dan hidayah. Hidayah merupakan penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan, sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Dalam hal ini, hidayah Tuhan yang berupa ajaran Islam akan sampai kepada manusia itu melalui proses. Maka dalam proses inilah dakwah berperan sentral, sehingga bisa dikatakan bahwa posisi dakwah dalam hal ini adalah upaya atau proses untuk mengajak dan merayu manusia agar kembali atau tetap berada dan meningkatkan fitrahnya, yakni dalam ketuhanan, sosial, dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat terwujud. Sekian itu materi Selanjutnya yaitu epistemologi dakwah yang akan dibahas oleh saya sendiri. Epistemologi dakwah. Kata epistemologi dari bahasa Yunani episteme artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos artinya pengetahuan, informasi. Dapat dikatakan pengetahuan tentang pengetahuan. Ada kalanya disebut teori pengetahuan. Epistemologi dakwah adalah kajian filosofis tentang terhadap sumber, metode, esensi, dan validitas atau kebenaran ilmu. Adapun model-model epistemologi dakwah. Dalam kajian pemikiran Islam terdapat juga beberapa aliran besar dalam kaitannya dengan teori pengetahuan. Yang pertama itu ada epistemologi bayani. Epistemologi bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks secara langsung atau tidak langsung, yaitu ada epistemologi irfani. Pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasyif tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan masuk dalam pikiran, dikonsep kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Dengan demikian, pengetahuan irfani setidaknya diperoleh melalui 3 tahap. Yang pertama persiapan, penerimaan, pengungkapan, maupun dengan lisan. Model yang ketiga yaitu model epistemologi burhani, berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci. Burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks burhani. Burhani menyadarkan diri pada kekuatan rasio, akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Perbandingan ketiga epistemologi ini adalah bahwa bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi kepada yang asalia. Irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan rohani pada Tuhan. Burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenaran. Baiklah, presentasi pada hari ini cukup dan dapat ditarik kesimpulan, yaitu ontologi dakwah Islam adalah pemahaman atau pengkajian tentang wujud hakikat dakwah Islam dari segi hakikat dakwah dalam mengkaji problem ontologi dakwah yang juga menjadi perhatian filsafat dakwah. Selain presentasi dari kami, marilah kita tutup presentasi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Antoni Erzal, Master Pendidikan. Terima kasih juga kepada teman-teman KPIE, terutama rekan saya telah bekerja sama dalam presentasi hari ini. Takwa intelektual dan profesional. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.